يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan muslim ketika ditanya apa yang dicari dalam hidup ini, jawabannya mencari ridha Allah, ingin mendapat ridha dari Allah Ta'ala. Akan tetapi hal yang sebenarnya bahwa ridha Allah bukan untuk diminta dan dicari, tetapi untuk kita kerjakan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, pada pertemuan kali ini mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang cara menggapai ridho ilahi. Ini malam hari ini pemirsa dimanapun Anda berada, judul kajiannya kita dari nasihatnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu, cara mengetahui kamu diridhoi Allah atau tidak. Pangkat tertinggi kan radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, itu kan ada pangkat tertinggi. Kita kalau nyebut sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat yang diridhoi Allah. Kita menyebut para wali radhiyallahu anhu, wali itu diridhai Allah. Lah kira-kira kita ini termasuk orang yang diridhai Allah atau tidak? Tolak ukurnya apa? Kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu, kalau kamu pengen tahu Tuhanmu itu ridho sama kamu atau tidak, caranya mudah. Lihatlah dirimu sendiri. Ya, cek dirimu. Kamu ridho tidak dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu? Kalau kamu ridho dikasih Allah rezeki model apapun, ya Allah juga ridho dengan amalmu model apapun. Jadi kalau kita dikasih rezeki Allah itu selalu ridho, maka Allah juga ridho kepada kita. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridha dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, dengan takdir yang Allah berlakukan kepadanya, falahu ridha, maka Allah ridha kepadanya. Tapi barang siapa yang marah, enggak ridha, lawannya ridha itu marah, enggak suka. Ridha itu kan puas. Ya, kalau lawannya puas jadinya enggak puas, tapi dalam arti negatif ya, enggak puas. Aku enggak puas, aku protes. Ya, jadi barang siapa yang protes dengan takdir yang Allah berikan kepadanya, protes dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka Allah juga akan marah sama dia. Allah marah sama dia. Ayo kita bahas ini. Ini sebetulnya gampang atau susah ini? Tolak ukurnya mudah atau susah? Nah, jadi cek sekarang ini, kira-kira antum masuk yang mana? Masuk yang diridhoi atau yang enggak diridhoi? Atau yang belum diridhoi? Jawabannya simpel. Kalau pas enggak punya duit hatinya senang atau agak gresulo? Kalau pas enggak punya duit, hatinya gimana? Ridho-ridho saja, nyantai-nyantai saja, atau ada resah kemudian hidup kok seperti ini ya? Pernah enggak muncul seperti itu kalimat itu? Urip kok koyong ini, bojo kok koyong ini, pernah enggak ibu-ibu itu? Iya, ujian hidupku kok seperti ini.
Aku kok begini, pernah enggak kita merasakan seperti itu dan di hati ada rasa seperti itu? Kalau kita pernah, berarti kita belum ridho dengan takdirnya Allah Ta'ala. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, saya mau ngasih contoh yang paling gampang. Zaman sekarang kan namanya zaman apa nih? Zaman dulu itu gak denger zaman ini. Kita gak denger, ini namanya zaman Covid. Iya, zaman Covid. Betul ya? Zaman Covid, wow, zaman Covid. Zaman Covid ini banyak enggak yang mendapatkan ketidakenakan dalam hidup? Misal contohnya yang paling gampang, yang biasanya dia itu kerja di perusahaan, tiba-tiba dipecat, ada enggak? Ada atau banyak? Banyak. Karena perusahaannya juga nggak bisa hidup lagi. Perusahaannya kena Covid. Manusianya hidup, perusahaannya mati. Ada enggak begitu? Ada. Banyak perusahaan yang bangkrut ya kan? Sehingga karyawannya harus dirumahkan sampai di PHK. Bahkan perusahaannya mungkin nggak sanggup ngasih pesangon. Nah kalau kemudian ada seorang muslim dapat musibah itu, dikeluarkan dari perusahaan, gaji tidak dibayarkan. Kalau dia ridho dengan itu, bisa nerima itu cirinya orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Orang apik, itu orang baik itu. Itu orang yang luar biasa, orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya itu ditekak-tekuk, tidak gak penyet. Kalau kata ayah saya itu, tidak gak penyet. Zaman sekarang kan dijak jerit. Betul ya? Ini tidak gak penyet, dijak ya, nyantai saja dia. Gak ngapa-ngapain, ridho aja, ridho, rela, dibeginikan rela, dibegitukan rela. Allah terhadap manusia yang diberlakukan dengan takdir-takdir yang gak enak menurut pandangan manusia tadi. Manusianya kok nyantai saja, gak keluh kesah, hatinya ridho dan mengatakan Allah yang ngasih saya kondisi seperti ini baik, Allah mau menghapus dosa saya, Allah mengangkat derajat saya, Allah. Jadi ngomongnya ke Allah api kabeh gitu. Gak ngeresu loh, Allah ridho sama dia. Artinya Allah ridho sama dia itu kalau amalnya cuma sedikit, mau sholat 5 waktu, hanya sholat 5 waktu puasa Ramadan, jannah langsung, swarga dan surganya gak nanggung-nanggung, pol tingginya. Nah sekarang ini anehnya luar biasa, ada oknum ibu-ibu sudah punya suami ganteng Masya Allah, kemudian sudah dikasih gaji dari suami, kurang terus ngomong kepada tetangganya, bojoku ora kaya bojomu, suamiku tak seperti suamimu tuh kan baik, suamimu begini ya, suamiku tuh Masya Allah, nyai Didi, gak pernah ngasih banyak, gersulo terus, keluh kesah terus. Ini istri yang model begini ini, Allah gak ridho sama dia. Sama juga suami begitu. Udah punya istri yang solihah, istri yang baik, istri yang ngelayani, istri yang masakkan, istri yang nyuci pakaian, istri yang ngepel, koyo-koyone nganti bojo mbek batur padha wae. Sampai istrinya tuh tetangganya ngomong, kamu tuh sama ART ya. Kamu sama ART itu kok bedanya apa? Bedanya apa? Mending ART digaji, kamu enggak digaji. Diperes tok tenagamu. Tapi istrinya setia Masya Allah, ini suaminya adanya ngomong welek terus. Wong wedok kok kayak mungkin ini gak tahu, dimaki-maki terus tuh istrinya. Ini suami yang seperti ini suami yang gak ridho, yang gak ridho dengan kondisi yang Allah berikan, maka Allah juga gak ridho sama dia. Jadi kalau ngukur ridhonya Allah gampang atau susah? Gampang, jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Diri kita dikasih Allah yang gak enak, ridho tidak, dah selesai. Dikasih yang gak enak, ridho atau tidak. Kalau ridho, gak keluh kesah, hati gak gerundel. Bukan di mulut ya, oh ridho, saya ridho, neng hati urip kok kayak gini. Hidup kok seperti ini, itu namanya gak ridho. Dah, sekarang kita cek, jangan asal ngomong ridho. Sekarang tes, boleh tes kasus. Saya mau nanya boleh Bu,
Kalau selama 10 tahun ibu berumah tangga dengan suami yang di bawah ini, 10 tahun berumah tangga dengan suami yang di bawah ini, kemudian tidak pernah dikasih nafkah yang namanya nafkah duit, gak pernah dikasih nafkah, padahal suaminya itu punya duit. Ini Bu, ini orangnya ini Bu, ini orangnya, yang di bawah ini loh Bu, ini suami-suami duitnya banyak, nah ibu ini yang di atas nih, ibu ini sebagai istri, 10 tahun berumah tangga dengan para suami ini, saya enggak loh ya, ini loh ya. Ya, berumah tangga dengan para suami, suaminya duitnya banyak, gak pernah ngasih uang ke ibu, ngasihnya ke teman-temannya sama laki-laki. Nyah. Kalau ibu minta gak pernah dikasih. Saya mau nanya Bu, ibu punya suami seperti itu ridho atau ngrezuloh? Nah, kayak contoh kasus yang cetok tuh ya. Kalau cuma ngomong ridho, cah TK ya, raditu billahi rabban, bisa. Bu, kira-kira ibu ridho atau keluh kesah? Jujur. Bu, ibu. Ridho atau keluh kesah? Oh marah, tingkatnya lebih tinggi. Kalau keluh kesah kan agak gerundel, ngomong gak enak dia. Kalau marah, laki-laki dasar gak punya perasaan pada istri. Tahu enggak kamu, di luar sana banyak yang mau sama aku. Masya Allah, lambene sopo iki. Di luar sana banyak laki-laki yang mau sama saya. Masya Allah, ada yang seperti itu. Wah, di mana? Enggak tahu di mana. Yang jelas bukan di sini, bukan di situ ya. Entah di mana. Mungkin bangsa yang enggak jelas gitu ya. Kalau muslimin wal muslimat insya Allah enggak ya. Dan insya Allah warga negara Indonesia enggak seperti itu. Warga negara bumi juga enggak seperti itu insya Allah. Warga negara mana itu? Mars ya juga belum ada penghuninya. Jelas Bu. Jadi ibu kalau punya suami begitu, ridho atau keluh kesah? Keluh kesah ya. Jadi ibu kalau keluh kesah menurut manusia wajar atau enggak wajar? Wajar toh? Ya wajar, suaminya begitu, dia keluh kesah wajar. Iya wajar, tapi kalau kamu mau dapat ridhonya Allah, pangkat diridhoi Allah, kamu enggak seperti itu. Makanya kalau kita mau tahu pangkat kita termasuk orang diridhoi Allah apa enggak, ya lihat. Kalau kamu jadi istri diperlakukan seperti itu sama suami, kamu ridho melihat Allah lagi nguji saya dengan suami model begini. Gak dikai duit, gak paten, selesai. Rezekiku bukan dari suamiku. Bu, yang ngasih rezeki ibu siapa? Jadi kalau suami gak ngasih nafkah, berarti Allah gak ngasih apa? Jadi kalau ibu menganggap rezekimu dari suamimu, berarti rezekimu kecil. Tapi kalau engkau menganggap rezekiku dari Allah Ta'ala, begitu suami enggak ngasih nafkah, enggak menjalankan kewajibannya, suaminya zalim, ibu bahagia. Alhamdulillah punya suami zalim. Kaget tonggo nih. Loh kok alhamdulillah punya suami zalim? Iya. Karena orang yang dizolimi akan ditolong oleh Allah. Berarti Allah yang akan jadi penolongku. Dan doanya orang yang terzolimi qabul. Dah saya tak doa yang baik-baik. Mudah-mudahan diganti suami yang lebih baik. Ya jangan gitu Bu. Doanya dimanfaatkan. Ya Allah jadikan suamiku ini orang yang baik. Manfaatkan doa itu. Ini ridho ini. Ya Allah jadikan suamiku baik, jadikan suamiku orang yang mulia, ampuni dosa suamiku. Nanti kalau ibu ridho dengan keadaan ibu, terus berbalik dengan tulus mendoakan suami ibu, ibu diridhoi Allah. Karena ibu diridhoi Allah, apa yang ibu inginkan diberi oleh Allah Ta'ala. Enak atau? Ini larang nih, ojo mbok share. Paham enggak? Karena kita diridhoi Allah, namanya diridhoi Allah kan minta apapun dikasih sama Allah.
minta suaminya baik, suaminya tadinya bejat, zalim, berubah 180 derajat. Tiba-tiba suaminya jadi baiknya luar biasa. Dan begitu ibu tidak menyandarkan rezeki pada suami, menyandarkan rezeki pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tunjukkan kuasanya, Allah akan kasih ibu nikmat dari segala penjuru. Masya Allah, gak dikasih uang untuk beli masakan, tiba-tiba tetangga kanan, kiri, depan, belakang, tiap hari ngirim masakan, tambah gak rekoso, wah penak, linggih ngatang-ngatang untuk masakan. Datang dari sini, semua tetangganya ngomong, kesian tuh terdolimi, kesian terdolimi. Masya Allah, akhirnya dikasihani sak kampung. Gak pernah minta dikasihani, satu kampungnya orangnya penyayang. Yang satu ngirimi ini, satu ngirimi ini, satu ngirimi ini, dan lain sebagainya. Tiba-tiba subhanallah, ya ada rezeki nomplok entah dari mana datang. Karena Allah yang ngasih, bukan suami. Sehingga hidupnya enak. Gak kamu kasih gak apa-apa, hidup bukan karena kamu, hidup karena Allah Ta'ala. Nah model begini gampang atau susah? Sebetulnya gampang, betul ya? Sebetulnya gampang, tapi kenapa dijadikan susah? Karena nuntut. Kewajibanmu sebagai suami memberi aku nafkah, kamu harus memberi aku nafkah. Suami ini jawab, siapa yang harus nafkah? Ya kan Allah yang mengharuskan. Ya sudah, aku tinggal minta maaf sama Allah. Loh, ya gak bisa. Kalau aku gak maafkan, maka kamu gak akan dimaafkan sama Allah. Ya wes, berarti kue pengen aku mlebu neraka, yang gue tak seret. Mikir bojone, Masya Allah. Repot juga ini kelihatannya suaminya ustadz ini ya. Maksudnya ustadz gadungan gitu ya. Pinter dalil ya, belajar sama ustadz mungkin ya. Ikut pengajian tapi diambil dalil-dalil untuk menyudutkan istri. Jadi kamu rela aku masuk neraka, itu katanya cinta. Kalau kamu cinta sama aku tuh ya cinta, enggak dikasih tetap cinta. Baru diuji enggak dikasih aja 10 tahun gresuloh. Bojone batin, lanang gendeng ya Allah. 10 tahun enggak gresuloh ki piye carane? Nanti kalau ibu nuntut gak ada habisnya. Suami punya 2000 jawaban, ibu punya 1000 kalimat, suami punya 2000 kalimat. Karena modelnya seperti itu. Memang gak mau ngasih, bakhil, pelit, zalim. Karakternya begitu. Terus gimana? Ya enak hubungan sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku terima keadaan ini. Punya suami yang model begini. Alhamdulillah aku gak maksiat ya Allah. Aku bisa menyalurkan semuanya kepada suamiku meskipun modelnya kayak gini ya. Alhamdulillah, aku enggak maksiat, aku taat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti hatinya plong, enak. Kalau hatinya ridho itu enak. Legowo, coro Jawa ini pun. Legowo tidak diperlakukan suami begitu. Sama juga dengan suami. Wah, tapi enggak usah kasih contoh ya. Enggak usah, udah paham semua. Kan enggak enak toh. Kalau menyinggung perasaan wanita, masa saya mencontohkan ada wanita begini, terlampau kejem, nggak enak. Lebih baik kan tadi suami jadi contoh, betul ya? Halo para suami, boleh ngasih contoh lagi? Suami istri atas istri bawah suami, kerja bersama di rumah, ya mati-matian banting tulang. Nabung selama 20 tahun buat beli rumah. Tabungan terkumpul 500 juta. Oke, Pak Didik? Banyak. 500 juta terkumpul untuk beli rumah. Sudah keliling satu kota, cari rumah, ketemu rumah yang mau dibeli. Harganya cocok dengan tabungannya, luasnya, bentuknya, wilayahnya, lingkungannya, desainnya, bangunannya, cocok semua. Deal senang, istri senang, suami senang. Besok pagi rencana bayar rumah. Jam 2 malam kemalingan 500 juta hilang. Saya mau nanya, besok pagi stres atau ridho? Hah? Stres atau ridho? Saya mau nanya, kamu ketabrak sikilmu teklek. Ditabrak, brek, tek, tek, naudzubillah min dzalik, insyaallah selamat semua. Kakinya patah. Bisa enggak langsung teriak, ya Allah saya ridho dengan kondisi ini, saya ridho ya Allah, saya ridho ikhlas ya Allah. Seneng hatimu, bisa enggak? Atau urip kok kayak gini,
Hidup kok seperti ini, baru keluar niat pengajian tambah sikil teklek, pripun Gusti, kurang apa aku, kurang ajar toh. Ini manusia kurang ajar. Jelas maksud saya. Jadi jangan cuma ngomong, oh saya ridho, tonton sih. Kata dalam qasidahnya, wa in tardha bil maksumi ishta muna'aman wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan. Kakek saya itu hidupnya serba sulit secara ekonomi, almarhum kakek saya. Dari pihak ayah saya. Hidupnya secara ekonomi sulit pol. Wafat usia 93 tahun, rumah ngontrak. Gak punya pekerjaan, ya, gak punya penghasilan. Anak rata-rata al-mlaratu wal miskinu kabeh. Gak punya sandaran untuk bersandar, anak sugih gak ono. Susah semuanya secara ekonomi. Ditanya sama orang pagi-pagi karena wajahnya kakek saya cerah terus, mesem terus. Ditanya, Beb Ahmad gimana kondisinya hari ini? Jawabannya, intardha bil maksum istamuna aman. Saya apal syair ini gara-gara dengar dari kakek saya langsung. Intardha bil maksum istamuna aman wa ilam takun tardha bihi istafi hazan. Kamu kalau hidupnya itu ridho dengan yang sudah dibagi oleh Allah buat kamu akan hidup dalam kenikmatan. Tapi kalau hidupmu itu tidak ridho dengan apa yang Allah bagikan kepadamu, maka engkau hidup dalam kesedihan. Jadi jawabnya, wah seneng aku, kayak Allah ridho. Kayak melarat ridho, sakit boten. Loh melarat itu juga pangkat loh. Diberi kemiskinan itu pangkat dari Allah Ta'ala. Jangan sembarangan kamu. Orang miskin masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Wes pilih nanti, melarat apa sugih. Nanti di hari kiamat itu yang sekarang yang gaya-gaya sekarang ini, nanti di hari kiamat itu semua akan tunduk sama orang-orang miskin. As-saulah wal jaulah lahum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat itu yang dikasih kekuasaan sama Allah yang melarat-melarat. Sama Allah duduk ya, yang melarat. Kamu jadi pejabat-pejabat akhirat semua. Yang melarat itu akan nunjukkan gagah yang melarat itu. Nang akhirat. Kenapa? Karena di dunia gagah dengan melaratnya, dengan miskinnya itu enggak pernah gersulo, dengan miskinnya enggak pernah keluh kesah, dia terima pangkat dari Allah. Allah kasih saya kemiskinan itu bukan suatu penghinaan kok, justru penak kok. Serba kurang kan penak toh. Enak apa enggak serba kurang? Gini tak kasih gampang, pilih mana, serba kurang atau serba lebih? Bu, ibu pilih serba kurang atau serba lebih? Ayo. Kalau lemari ibu pakaiannya serba lebih, bingung enggak Bu? Bingung, akhirnya diapakan? Kalau lemarinya kebak pakaian, akhirnya diapakan Bu? Beli lemari, betul? Beli lemari lagi, lemarinya kebak pakaian lagi, penuh pakaian, diapakan Bu? Beli lemari lagi. Terus sak kamar lemari kabeh ngono. Akhirnya apa? Dikurangi. Lah kalau orang miskin, kita yang pas-pasan gitu, lemari aja nggak punya. Saya punya temennya almarhum ayah saya nih, semoga panjang umur masih hidup. Waktu datang dari Pekalongan ke rumah saya di Semanggi situ yang sekarang ditempati adik saya, rumah ibu saya yang sekarang tinggal di situ adik saya. Datang ke situ mau ketemu ayah saya kan, terus saya duduk saya nemu itu. Saya nanya, Mi, panggilannya ke paman gitu kan, Ami itu. Mi, tasnya mana nih dari Pekalongan, tasnya mana? Itu nunjukkan kerdus mie itu loh. Tahu kerdus mie? Ya. Jadi naruhnya baju, naruhnya celana, pakaian tuh ya di kerdus mie tadi. Jadi nek bis tuh ya nyangking kerdus mie. Penak, gak bingung beset, gak bingung remuk kata dia. Nek rusak gantinya gampang. Ya. Gak ana sing arep maling. Oh, isinya apa? Kerdus mie. Kerdus mie. Nyantai. Dan dengan begitu bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah mengukur bahagia itu dari banyak pakaian, enggak. Dari rumah yang gede, enggak. Ati dikai piro mbek Gusti Allah, nrimo seneng mesti. Pasti seneng. Makanya orang-orang yang miskin tetapi sikapnya seperti itu, itulah orang yang kaya.
Orang miskin yang sejati itu orang yang gak pernah cukup. Nah itu orang yang jelek. Namanya miskin kan gak pernah cukup. Tapi kalau gak punya apa-apa tapi cukup terus, itu namanya kaya atau miskin? Kaya. Jadi lemarinya kosong. Kok kosong? Iya. Alhamdulillah ini. Ngersi ini gampang. Baru urusan kecil-kecil saja udah geresulonya luar biasa. Marahnya luar biasa. Kita ini loh kita. Jangan ngaku-ngaku kita udah dapat pangkat ridhonya Allah Ta'ala. Kita cek benar, ini bukan untuk ngukur orang lain, ngukur diri kita. Saya ini ridho enggak sih dengan perlakuannya Allah? Cek, kamu diperlakukan Allah model apapun, kamu ridho enggak? Kalau kamu diperlakukan Allah model apapun, hatimu legowo, absyir, berbahagialah. Kamu orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Harus syukur, Alhamdulillah Allah ridho sama aku berarti ini. Aku dijadikan orang yang diridhoi Allah, Allah yang jadikan aku seperti ini. Karena aku mudah legowo. Gak semua orang lo mudah legowo. Betul kan ya? Gak semua orang, ini kok legowo, mudah. Nah ikhwani rahimakumullah, ya pelajaran malam hari ini adalah, kalau kamu pengen jadi orang yang diridhoi Allah, jangan pernah berkeluh kesah. Jangan pernah berkeluh kesah, nanti Allah ridho sama kamu. Bayangkan loh, orang berkeluh kesah itu kalau saya ambil ceritanya begini, ini penutup ya. Kalau orang berkeluh kesah itu modelnya begini. Saya kasih sampel boleh ya. Edwin ngasih saya kopi. Edwin buatin saya kopi. Terus saya ngeluh sama Ustadz Iis. Kopinya enggak enak. Kopinya enggak enak. Daripada minum kopi ini lebih baik minum air. Mendingan banyu, enak. Kopinya enggak enak. Edwin lihat saya ngomong seperti ini kepada Ustadz Iis. Kira-kira hatinya Mas Edwin itu sakit enggak kira-kira? Tersinggung enggak? Normali menungso gitu. Tersinggung ya? Sudah saya buatkan, saya upayakan, cangkir kayak sing apik, gawe pilih kopi sing apik, mbok minimal ngomong terima kasih. Tambah di depan saya, ya menghina saya enggak terima kasih, tambah ngelek-ngelek saya di depan wajah saya. Paham? Oke, sekarang saya naikkan levelnya tinggi dikit. Gak usah tinggi banget, tinggi dikit. Boleh? Yang ngasih hidup kita siapa? Yang ngasih makan kita siapa? Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah nyuruh kita ngucap apa? Terima kasih, alhamdulillah. Tambah kita lapor ke teman kita. Urip kok kayak gini. Hidup kok seperti ini ya. Sampai kapan susah seperti ini? Cari duit kok susah ya. Cari duit kok susah ya. Cari duit kok susah ya. Kalau yang ngasih duit tadi Edwin, dan Edwin ngasih duit tapi enggak banyak. Edwin ngasih duit tapi enggak banyak. Terus kita ngomong, cari duit kok susah, dapat kok cuman segini. Saya enggak menghargai Mas Edwin yang udah ngasih saya duit, kira-kira Edwin marah enggak? Tersinggung toh ya? Nah sekarang kita enggak menghargai Allah dan mengatakan hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini, hidup kok susah. Lah kamu melek moto, iso ngomong, iso bengok, iso ngambu, enggak kena Covid kan ya, bisa mencium. Yang kena Covid enggak bisa mencium. Kamu bisa mencium aroma, bisa makan sambal kabeh penak kok. Perkara duit titik aja kok ngomongkan Allah kemana-mana. Kan kamu lagi ngerasani Gusti Allah, kan kurang ajar toh. Gunjing Allah. Kalau dibebaskan nih, Gusti Allah piye ya, urip kok gawe ngene iki. Kurang ajar enggak itu? Pol. Makanya orang yang begitu Allah enggak suka. Nah, beda dengan yang positive thinking ya, berpikirnya positif. Ya wajar, lagi seret aja di bab duit, tapi kan mataku enggak seret. Emang nikmat cuman duit. Ya duitnya lagi seret, tapi kan Allah kasih saya mata, kasih telinga, kasih mulut, kasih ini, kasih kamu sayangku, ngomong mbek bojone ngono kuwi. Kamu kasih aku, Allah kasih kamu. Banyak orang tuh duitnya banyak, enggak punya istri seperti kamu, enggak punya suami seperti aku. Masya Allah. Walaupun kita enggak punya duit, tapi kita punya kebersamaan. Allah dengan yang manusia model begini, umumkan ke malaikat semuanya, aku ridho sama dia. Aku sayang sama dia. Lah bisa enggak kita hidup begitu aja gitu loh? Bisa enggak kira-kira? Hidup tanpa keluh kesah. Mesti mulai protes. Beb, nah kalau waktu pusing apa enggak boleh ngomong aku pusing? Yo ento, tapi ngomong baik dokter.
Pak dokter, kepala saya kok pusing nggak sembuh-sembuh. Itu ada solusinya. Dia ngomong sama suaminya, ngeluh, sirah 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 ngeluh, tolong jam, sirah ngeluh. Itu namanya bukan cari solusi, namanya keluh kesah. Kecuali sekali yang kepalaku pusing. Cari obat, berobat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan keluh kesah, ngasih informasi, kepala saya pusing, saya butuh obat, apa-apa. Atau ngalem boleh, enggak keluh kesah ngalem, tapi orang ngalem itu kan cuma sekali dua kali ngomongnya. Nah kalau 3 jam namanya ngalem apa ganggu? Itu bukan ngalem, ganyang itu namanya. Cara jani pun ganyang. Bahasa Indonesianya ganggu. Enak ganggu apa ganyang? Lain ya, ganyang sama ganggu ya. Beda. Nah, ikhwani rahimakumullah, bisa dipahami? Apa? Jangan keluh kesah. Lihat ridho Allah pada dirimu dengan engkau meridhoi perlakuan Allah padamu. Dia apa-apa nombek Gusti Allah ridho toh. Gak berubah. Kalau bisa seperti itu, udah pangkatnya tertinggi. Allah meridhoinya. Ya latihan yang gampang-gampang tuh, kepleset, alhamdulillah. Kejeduk, alhamdulillah. Ya, duitnya entek, alhamdulillah. Nyantai saja. Ngasih informasi ke temannya boleh ngasih informasi. Entek, nyantai, itu nggak untuk duit. Kan boleh. Hatinya nggak ada keluh kesah. Boleh kita menginformasikan ke orang kita lagi butuh, boleh. Tapi hati ini nggak ada gersuloh itu loh. Tahu ya, keluh kesah itu kan tempatnya di sini, bukan di sini. Tempatnya di sini. Nyantai saja jalani kehidupan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Subjek utama dari ridha Allah adalah diri kita sendiri. Dengan artian kita harus ridha kepada Allah terhadap apa yang Allah Ta'ala kehendaki dalam kehidupan kita. Ketika kita ridho terhadap kondisi yang kita alami, maka otomatis Allah Ta'ala ridho kepada kita. Karena tidak mungkin kalau kita ridho dengan takdir Allah, lalu Allah tidak meridhai. Semoga kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala memberi kita umur yang panjang dalam taat, sehat walafiat dan selalu menjadi hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.